Salam damai bagi kita semua. Shalom. Sebelum saya bahas isi perikop ini, mari kita sama-sama baca isinya dari Injil Markus bab 1 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus sudah mulai melakukan banyak mukjizat. Siapa Yesus? Orang bertanya, kalau Yesus Tuhan, mana? Di dalam Alkitab ada tertulis, Yesus pernah mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Itu orang bodoh yang menanyakan seperti itu. Yesus gak mungkin mau didikte oleh manusia-manusia bodoh. Siapa manusia sehingga menyuruh Yesus suruh mengatakan ini, mengatakan itu? Yesus adalah Tuhan. Kita yang harus tunduk kepada Tuhan, bukan Tuhan tunduk kepada manusia. Jangan kebalik, jangan kurang ajar. Kita harus tahu diri, kita ini ciptaan Tuhan. Hati-hati kalau kita menuntut yang macam-macam seperti itu ya. Apalagi kalau kita belum kenal, hati-hati ya. Tuhan menunjukkan kuasanya dengan bukti yang otentik, fakta real, nyata. Apa itu? Mukjizat. Salah satunya adalah mukjizat kesembuhan. Bayangkan, sakit kusta. Sekarang aja sakit kusta itu masih agak sulit disembuhkan. Ya, butuh waktu lama. Apalagi zaman dahulu, 2000 tahun lalu. Mana ada yang bisa menyembuhkan kusta? Orang kusta waktu itu pasti disingkirkan di sebuah tempat terpencil, dipisahkan dan dianggap najis. Mereka dianggap najis. Jadi kalau mereka berjalan bertemu orang yang sehat, mereka harus mengatakan, najis, artinya kami najis. Hati-hati, jangan dekat-dekat kami, nanti kamu ketularan. Kusta itu kan penyakit yang sangat menular ya. Kalau Anda bersentuhan itu bisa tertular. Jadi harus menyingkir, harus jaga jarak. Makanya orang-orang yang sakit kusta itu dikumpulkan di tempat terpencil supaya tidak mengganggu orangnya, supaya tidak menyebarkan sakit kusta. Tapi Yesus beda. Yesus tidak bisa ketularan. Lihat ini, Yesus pegang tangan orang yang sakit kusta itu dan berkata, "Aku mau engkau sembuh, jadilah tahir." Tahir betul, sembuh. Bayangkan. Siapa yang bisa melakukan itu? Siapa coba? Dokter aja harus butuh waktu lama. Harus kasih resep ini, resep itu, obat ini, obat itu. Lalu ada macam-macam aturan. Ya, diminum berapa kali sekali. Lalu kamu harus oleskan ini, oleskan itu. Kamu harus pantang ini, pantang itu. Tidak boleh minum ini, tidak boleh makan itu. Kamu harus tidak boleh mandi supaya lukanya jangan basah. Harus diperban. Banyak sekali. Karena itu hanya dokter atau orang yang tahu kesehatan ya. Kan sekarang kan tidak harus dokter. Dengan zaman Google ini kita bisa langsung tanya ke Google, bagaimana obat untuk sakit ini, obat untuk sakit itu. Langsung muncul kan? Langsung muncul
usulan-usulan obat apa beserta cara penggunaannya. Jadi kita ini kadang lebih pintar dari dokter. Jadi siapapun bisa sekarang ini bisa tahu bagaimana untuk menyembuhkan suatu penyakit ya. Harus beli obat apa yang paling bagus, bisa membandingkan. Kembali lagi, 2000 tahun lalu belum ada obat-obat kayak gitu. Yesus menyembuhkan seketika itu juga. Lihat ini. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Coba, siapa yang bisa? Orang sakti. Orang sakti kayak apa? Nah, sakti bohong-bohongan banyak sekarang ya. Ya hanya Tuhan sendiri yang bisa menyembuhkan. Ini membuktikan tanpa harus Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Ini membuktikan Yesus adalah Tuhan. Mau bukti apa lagi? Kalau Anda cuma pengen bukti di mana di Alkitab ada tulisan Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku," itu adalah bukti yang ecek-ecek, yang kecil-kecil ya, yang receh, yang sepele. Orang ngomong kan gampang. Saya sendiri juga bisa ngomong. Aku adalah nabi. Saya adalah utusan Tuhan. Ngomong mah gampang, siapapun bisa. Tapi buktikan, benar nggak kamu seorang nabi? Seorang nabi itu juga bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Ada hal-hal yang diberikan dari Tuhan. Ya, sebab nabi itu diutus Tuhan, diberi Tuhan kuasa. Tetapi Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dia memberi kuasa dirinya sendiri. Karena Yesus dan Bapa satu. Bapa itu Tuhan yang ada di mana-mana. Yesus itu adalah Tuhan yang hanya ada saat itu di Israel. Tidak ada di mana-mana sebab Yesus sudah menjadi manusia. Tuhan yang menjadi manusia, terbatas ruang dan waktu. Tetapi Bapa dan Yesus satu. Yesus memiliki kuasa itu. Sebelum dunia diadakan, Yesus sudah ada. Yesus sudah punya kuasa. Jadi Yesus bukan atas kehendak, atas izin Tuhan, bukan. Ya, Yesus mengizinkan dirinya sendiri karena dirinya sendiri adalah Tuhan. Dan orang ini tahu bahwa Yesus sanggup melakukannya. Tetapi tunggu dulu, apakah Tuhan mau? Kalau Tuhan mau, maka sembuh. Kalau Tuhan tidak mau, ya kita tidak akan diberi mukjizat. Makanya orang ini dengan rendah hati mengatakan, "Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Maka Tuhan yang belas kasih, murah hati, tergerak hatinya, mengatakan, menjamah orang itu, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Tetapi kamu jangan memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Lihat ini, kenapa Yesus memperingatkan orang ini supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Yesuslah yang menyembuhkan. Sebab nanti Yesus dituduh menista agama, bahkan menista Tuhan karena mengaku dirinya Tuhan. Jadi untuk apa? Nggak ada gunanya ya. Jadi orang ini dikatakan jangan beritahu ya. Yang penting kamu sembuh dan kamu persembahkan saja persembahan yang diperintahkan untuk sebuah kesembuhan. Lakukan itu. Tetapi orang ini saking gembiranya, ya itulah, orang udah saking gembiranya tuh lupa menahan diri ya, selalu mengeluapkan, ingin berbagi. Makanya kita kalau menerima Injil itu lalu mendapatkan Roh Kudus itu, kita saking gembiranya kita ingin berbagi apapun ya, khususnya berbagi Roh Kudus, berbagi terang. Kalau kita punya terang kan, di mana kanan kiri gelap kan, kita kan pasti ingin menerangi kan, membantu memberikan terang ya, supaya orang jangan kesandung. Inilah kegembiraan orang yang mendapatkan anugerah Tuhan, mukjizat. Mereka ingin berbagi, bahkan memberitahu, oh orang itu yang bisa menyembuhkanmu. Kalau kamu sakit, datanglah kepada orang itu, dia bisa menyembuhkan kamu. Nah inilah akhirnya, ya sudah, gimana lagi ya, akhirnya tersebar kemana-mana bahwa Yesus adalah manusia ajaib. Mereka tidak tahu, masih belum tahu bahwa Yesus adalah Tuhan.
ya sudah nggak apa-apa. Tetapi Yesus nggak bisa lagi masuk ke dalam kota terang-terangan ya. Semua orang tahu itu Yesus. Nah, lalu mereka berbondong-bondong ya. Tahulah kalau orang yang sehebat Tuhan ini ya, yang memang Tuhan itu pasti didatangi orang, dicari kemana-mana ya. Dijamah jubahnya saja kita bisa sembuh kok. Nah itu, jadi itulah Yesus benar-benar membuktikan siapa dirinya. Dialah Tuhan itu sendiri. Dialah Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like sebagai wujud dukungan untuk channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.